Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkisahkan yang mana Nabi Khidir menjadi guru si jenius. Demikianlah setelah mereguk ilmu dari Imam Abu Hanifah baik di masa hidup atau sesudah matinya, maka diserukan kepada Nabi Khidir agar pergi ke suatu kampung. Lalu Nabi Khidir pun memenuhi anjuran yang diserukan tadi. Beberapa saat kemudian di sebuah kampung yang terletak di pinggiran aliran sebuah sungai, orang-orang penduduk daerah itu ramai membicarakan berita tentang sosok seorang ulama yang sangat disegani, dikagumi dan dihormati karena kewibawaan, keluasan ilmunya, dan jasa-jasa yang disumbangkan atas hidup mereka tanpa pamrih. Yang menjadi harapannya hanyalah ridho Tuhan semata. Nama ulama besar itu adalah Abu Qasim Al-Qusairi. Ulama besar ini dibesarkan oleh seorang ibu yang amat dipatuhi nasihat-nasihatnya. Beliau dihormati sebagai bunda yang melahirkannya, melebihi kehormatannya kepada siapapun setelah Allah. Ketika masih kanak-kanak, Abu Qasim Al-Qusairi rajin membantu pekerjaan ibunya tercinta. Hingga ia menginjak masa remaja, Abul Qasim Al-Qusairi menemui ibunya dan menyatakan keinginannya kepada sang ibu. Wahai ibuku, sekarang aku semakin dewasa. Setiap hari aku selalu bersama ibu, membantu apa yang dikerjakan ibu. Kadang pula berkumpul dengan teman-temanku bermain kesukaan, tetapi kini aku ingin sekali pergi ke negeri Bukhara guna menuntut ilmu-ilmu pengetahuan di sana. Maka restuilah anakmu. Lalu ibunya berkata, guna mencapai cita-citamu ini, memang tidaklah cukup bagimu berdiam bersamaku di kampung ini. Kau harus datang ke sana anakku, supaya jasa mulia dapat kau abadikan kepada agama kita. Aku merestuimu nak, maka pergilah, umatmu menunggumu. Sebelum Abul Qasim Al-Qusairi meninggalkan ibunya, dia mengajak seorang teman yang akan mendampinginya belajar di negeri yang jauh itu. Begitu tiba saatnya bersafar, melakukan perjalanan, Abul Qasim Al-Qusairi melepaskannya dengan ibu Abul Qasim Al-Qusairi melepaskannya dengan air mata kesedihan yang dialirkan oleh cita-cita sucinya untuk menyerukan agama kepada masyarakat desa. Setibanya putranya dari perantauan kelak. Dia, sang ibu, berdiri di depan pintu rumahnya serasa berucap, Ya Tuhanku, seandainya engkau tidak berkenan untuk mempertemukanku dengan putraku lagi, aku rela mati berdiri di tempat ini juga, sehingga engkau memulangkannya kemari. Seusai kejadian yang mengharukan keluarga soleh itu, Abul Qasim Al-Qusairi langsung berangkat mengikuti arah peta geografis yang ia ketahui dari orang-orang yang datang dari negeri yang hendak disafarinya. Sedang dia sendiri lupa bahwa pakaian yang dikenakannya adalah baju najis, karena diperciki air kencingnya saat ia bekerja di rumah. Maka dia berkata kepada sahabatnya, Hai sahabatku, sebentar aku hendak pulang ke rumah dan segera akan kembali kemari. Tapi boleh engkau pergi terlebih dahulu, karena aku teringat bajuku yang najis ini. Bila aku tidak menggantinya, aku takut najis itu mengkotori sampai di negeri Bukhara. Kalau masih tetap begitu keadaanku, aku khawatir ilmu-ilmu yang akan aku pelajari dari guru kita di sana akan menjadi penutup jalan menuju hidayah Tuhanku sampai aku tersesat karenanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pulanglah Al-Qusairi ke rumahnya dan mendapatkan sang ibu masih tetap berdiri di tempat beliau semula. Lalu beliau menyambut putranya dan memeluk beliau berkata Alhamdulillah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk menemui Al-Qusairi. Temuilah Abul Qasim Al-Qusairi, putra ibu yang solehah itu, dan ajarkanlah ilmu-ilmu yang telah kau pelajari dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu an kepadanya, karena dia pergi bersafar di atas jalan yang direstui ibunya. Selanjutnya Nabi Khidir menjumpai Abul Qasim Al-Qusairi guna menurunkan ilmu-ilmu fikih. Dia berkata, engkau berniat melakukan safar bersama temanmu untuk mencari ilmu.
dengan membiarkan ibumu sendirian di kampung ini. Maka biarkanlah aku akan mendatangi kediamanmu ini setiap hari dan kau akan belajar bersamaku. Sejak pertemuan pertama kali antara Nabi Khidir dengan Abul Qasim Al-Qusyari itu, Nabi Khidir datang kembali pada keesokan harinya dan keesokan harinya. Begitulah seterusnya. Waktu belajar itu berakhir setelah mencapai masa 3 tahun tanpa terasa. Karena saat belajar dirasakan cukup sampai di situ, maka Khidir mengucapkan salam perpisahan sebagai ungkapan rasa syukur yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahinya ilmu-ilmu fikih melalui seorang perantara yang alim, yaitu Imam Abu Hanifah selama waktu 30 tahun. Sehingga Nabi Khidir dapat menuai ilmu yang dipelajarinya dan berhasil mencapai keinginannya menyelami lautan hakikat. Sama halnya dengan Al-Qusyari, ia dituntunnya ke lautan yang tidak semudah manusia mencapainya, yaitu hakikat. Akhirnya dia menuangkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya lewat gemblengan Sayyidina Khidir alaihissalam ke dalam karya-karya tulisannya sebanyak 1000 kitab. Al-Barjanji berkata, sesungguhnya Abul Qasim Al-Qusyari itu adalah termasuk tokoh-tokoh Imam Madhab Asy-Syafi'iyah yang terkemuka. Dia amat alim di bidang ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, sebagaimana ia menyusun sebuah risalah yang berjudul Al-Mudawwalah Bainal Muslimin Syarqan wa Gharban, yaitu pergantian orang-orang muslim timur dan barat. Selain risalah tersebut, Abul Qasim Al-Qusyari mempunyai kumpulan-kumpulan kitab karya tulis yang lain berupa risalah maupun kitab-kitab tafsir, dan jumlahnya tidak lebih dari 1000 karya tulis. Akan tetapi nilai pengetahuannya di atas angka itu. Itulah kisah bagaimana Nabi Khidir alaihissalam menjadi guru bagi si jenius yaitu Abul Qasim Al-Qusyari. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.